Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Wahyuni dengan NIM 2816046 dari Fakultas Hukum kelas A Universitas Mula Warman tahun ajaran 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum tata negara dalam rangka ujian akhir semester 2 saya yang diampu oleh Bapak Haris Septianugraha SHMH. Adapun judul materinya yang pertama asas-asas hukum tata negara, yang kedua penafsiran dalam hukum tata negara, yang ketiga hukum acara, yang keempat pemerintahan daerah, dan yang kelima sistem perundang-undangan di Indonesia. Asas-asas hukum tata negara terdiri dari 5. Yang pertama asas Pancasila, yang kedua asas negara hukum, yang ketiga asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, yang keempat asas kesatuan, dan yang kelima asas pemisahan kekuasaan dan checks and balance. Asas Pancasila. Setiap negara didirikan atas dasar filsafat tertentu. Falsafat itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyatnya. Dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI diputuskan Pancasila sebagai dasar filsafah atau falsafah negara. Hal itu berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila yang sudah ditetapkan secara dasar sebagai dasar negara. Penegasan Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam yuridis. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966 yang menyebutkan bahwa Pancasila sebagai sumber pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari negara Indonesia. Yang ketiga terdapat dalam pasal 1 penetapan MPR nomor 18 MPR 1998 yang mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Asas negara hukum. Nah, apa sih asas negara hukum itu? Negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Karena itu, pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi berisi kesepakatan atau konsensus bersama atau hukum dalam dasar negara. Dengan demikian, di dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasarkan atas hukum, bukan kekuasaan belaka, serta pemerintahan negara berdasarkan pada konstitusi. Negara berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi sehingga ada istilah supremasi hukum. Tujuan negara hukum menurut S. Tasrif yaitu kepastian hukum, kegunaan atau kemanfaatan, dan keadilan. Menurut Ahmad Dimyanti, yang pertama pencapaian keadilan, yang kedua kepastian hukum, dan yang ketiga kegunaan atau kemanfaatan. Tujuan negara hukum menurut S. Tasrif yaitu kepastian hukum, kegunaan atau kemanfaatan, dan keadilan. Menurut Ahmad Dimyanti, yang pertama pencapaian keadilan, yang kedua kepastian hukum, dan yang ketiga kegunaan atau kemanfaatan. Bentuk-bentuk negara hukum. Yang pertama ada civil law
law system, yang kedua ada common law system, yang ketiga ada socialist law system, dan yang keempat ada Islamic law system. Hukum acara Mahkamah Konstitusi. Hukum acara Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK. Hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum secara materinya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, keberadaannya hukum acara MK dapat disejajarkan dengan hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara peradilan tata usaha negara. Karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi ada 5. Yang pertama, hukum acara Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus karena hukum material yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri. Yang kedua, karakter perselisihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi bercorak tersendiri dan berbeda dengan perselisihan yang dihadapi sehari-hari di peradilan biasa yang lain. Dia bersifat public interest. Putusan yang diminta oleh pemohon yang diberikan oleh MK membawa akibat hukum, tidak hanya mengenai orang seorang yang mengajukan permohonan, tetapi juga orang lain, lembaga negara dan aparatur pemerintah, masyarakat, hukum adat, juga masyarakat pada umumnya. Keempat, Mahkamah Konstitusi juga tunduk pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai konsekuensi kedudukan dan kewenangan. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman selain MA. Yang kelima, Mahkamah Konstitusi juga harus tunduk pada asas-asas peradilan yang baik yang dianut secara universal dalam hukum acara pada umumnya. Asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. 1. Persidangan terbuka untuk umum, pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kecuali pada rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Asas ini refleksi dari konsep sosial kontrol dan akuntabilitas hakim. Yang kedua, independen dan imparsial, pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini refleksi dari doktrin separation of power. Yang ketiga, peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan murah. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Di Mahkamah Konstitusi, biaya perkara yang dibebankan pada pemohon atau termohon tidak dikenal karena dibebankan pada biaya negara. Selain itu, situs internet atau telekonferensi telah digunakan di MK. 4. Hak untuk didengar secara seimbang. Saat bicara di MK, pemohon dan termohon, pemerintah, DPR dan DPRD, dan pihak-pihak terkait yang terkait dengan pengujian undang-undang diberi hak yang sama untuk didengar. 5. Hakim aktif dalam proses persidangan. Asas hakim aktif ini muncul karena ada karakter public interest perkara di MK. Oleh karena itu, pemeriksaan di MK itu bersifat inkuisitorial dan tidak bersifat adversarial. Ius Curionovit pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, hakim Mahkamah Konstitusi itu siap menjadi mujadid melalui sarana interpretasi, konstruksi, dan hermeneutika hukum. 7. Asas praduga keabsahan. Asas ini menyatakan bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi secara langsung Undang-Undang MK, PMK, dan jurisprudensi MK. Secara tidak langsung Undang-Undang Hukum Acara Perdata, TUN, dan Pidana. Pendapat sarjana atau doktrin. Yang ketiga, hukum acara jurisprudensi negara lain. Pemerintahan daerah. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Yang kedua, asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Yang ketiga,
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan atau kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan kepada gubernur atau wakil bupati atau wali kota sebagai pertanggungjawaban urusan pemerintahan. Peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan mengenai kedudukan Komisi Nasional Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang peraturan penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri dan di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau undang-undang daerah. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Keempat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Keenam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Keenam, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Urusan pemerintahan umum salah satunya ialah pembinaan wawasan kebangsaan dan pertahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, dan ras golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas lokal, regional, dan nasional, penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mempersiapkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seperti yang telah kita ketahui, terdapat 10 asas. Yang pertama, kepastian hukum. Yang kedua, tertib penyelenggaraan negara. Yang ketiga, kepastian umum. Yang keempat, keterbukaan. Yang kelima, proporsionalitas. Yang keenam, profesionalitas. Yang ketujuh, akuntabilitas. Yang kedelapan, efisiensi. Yang kesembilan, efektivitas. Dan yang kesepuluh, keadilan. Menurut pendapat Bapak Hari Setia Nugraha, SHMH, pada dasarnya satu teks hukum dapat ditafsirkan dalam berbagai perspektif sekaligus. Namun, perspektif yang paling mendekati pada nilai-nilai keadilan yang seharusnya dikedepankan oleh setiap penafsir hukum. Demikian penjelasan dari saya mengenai materi hukum tata negara. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.